Udah. Nah, untuk muskulus yang pertama kita bisa lihat di sini di mediannya cartilago scapula terdapat musculus rhomboideus. Nah, musculus rhomboideus kan kemarin ada dua. Yang pertama yang mengarah ke kranial ini namanya adalah musculus rhomboideus. Bukan pakai pars ya, langsung cervicis. Ya, musculus rhomboideus cervicis. Nah, kemudian untuk sisi kaudalnya ini ya atau yang lebih kaudal ini namanya musculus rhomboideus thoracis. Oke, untuk bagian ventralnya ini juga ada musculus serratus ventralis. Ya. Nah, untuk yang kranial sama konsepnya yang seperti rhomboideus. Di kranial ini ada musculus serratus ventralis cervicis ya, di sini. Terus di sini juga sebenarnya juga ada. Nanti di sisi kaudalnya seharusnya juga ada ya sebagian dari musculus serratus ventralis thoracis. Cuman kita bisa lihat kalau musculus serratus ventralis cervicis kan dia itu lebih tebal ya, terus letaknya lebih kranial, sedangkan kalau yang thoracis letaknya lebih kaudal dan biasanya lebih tipis. Oke, selanjutnya di sini kita bisa menjumpai tiga musculus. Musculus yang pertama yang kemarin kita sempat lihat dari sisi lateral yang paling kranial ini namanya musculus supraspinatus. Nah, jadi kalau dari sisi lateral dia juga akan terlihat ya. Nih. Terus di kaudalnya ini ada musculus yang menempati di fossa subscapularis, namanya adalah musculus subscapularis. Nah, musculus subscapularis. Dia ada tiga bagian sebenarnya. Ini kelihatan ya. 1, 2, 3. Tiga bagian. Superior, middle sama inferior. Nah, kemudian selanjutnya di kaudalnya di sini kita bisa lihat ada musculus teres major yang juga kita bisa lihat dari sisi lateral juga ya. Tuh. Nah, lanjutnya di sisi kaudal dari scapulomeri kita bisa melihat musculus yang melebar seperti sirip, namanya adalah musculus latissimus dorsi. Ya, yang kemarin juga kita pelajari dari sisi lateral. Lanjut untuk regio brachii. Di regio brachii di sini paling depan, di sini kita bisa melihat keberadaan dari musculus bicep brachii. Ya, kalau kita lihat dari sisi kranial itu kurang terlihat. Cuma kalau kita lihat dari sisi kranial gini, ya itu lebih terlihat. Kalau dari sisi lateral kayak ketutupan sama si brachialisnya. Tapi kalau dari sisi medial terlihat lebih jelas. Nah, kemudian agak ke proksimal di sini kaudalnya si bicep brachii kita bisa menjumpai musculus coraco. Ya, musculus coraco brachialis. Nah, kemudian yang ini di kaudalnya ini ada bagian dari musculus triceps brachii, yaitu musculus triceps brachii caput medial. Ya, yang hanya bisa dilihat ketika musculus triceps brachii caput lateral dibuka atau kita lihat dari sisi medial. Kemudian selanjutnya di sisi kaudal, musculus yang paling tebal dan paling besar di antara triceps brachii langnya adalah musculus triceps brachii caput longum. Terakhir di sini seperti pita, namanya adalah musculus musculus tensor fascia antebrachii. Ya, musculus tensor fascia antebrachii. Oke, dari sini dari daerah scapulomeri, ingat-ingat seperti yang aku bilang ya, kaudal ya di sisi proksimal kaudal ini kita bisa lihat ada yang namanya tuber olecranon. Nah, ini adalah penanda sisi kaudal. Jadi supaya kalian nggak bingung mana sih ini si flexor, mana yang extensor, kita lihat dulu titik orientasinya. Dan ingat proksimo kaudal ada si tuber olecranon. Oke, untuk yang pertama musculus yang paling kranial yang terlihat dari sisi lateral juga ini adalah musculus ancestor carpi radialis. Nah, kemudian di sisi kaudalnya ini ada tulang yaitu os radius. Ya, keras ya, jangan sampai salah. Biasanya dulu itu ada kemudian agak ke proksimal di sini. Agak ke proksimal di sini kita bisa lihat musculus yang berwarna putih yaitu musculus pronator teres. Dia ada di proksimal dari os radius. Nah, kenapa dia itu warnanya lebih putih? Karena serat-seratnya itu diisi oleh yang namanya jaringan fibrosa gitu. Nah, jadi kemudian selanjutnya di kaudalnya ini ada kelompok flexor. Masih ingat flexor itu fungsinya untuk apa?
Ya, hampir sama, hampir tepat. Itu memperkecil sudut nekuk. Ya. Jadi sisi medial ini itu berbanding terbalik dengan sisi lateralnya. Kalau lateral kan ekstensor, ya kan? Fungsi utamanya ekstensor. Tetapi kalau di sisi medial, fungsi utamanya itu akan didominasi oleh fungsi flexor atau didominasi oleh otot-otot flexor. Nah, di sini di kaudalnya pas dari os radius kita bisa menjumpai musculus flexor carpi radialis. Terus yang paling kaudal ini namanya adalah musculus flexor carpi ulnaris ya. Flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris. Nah, kemudian untuk musculus flexor carpi ulnarisnya kita buka ya, atau kita bukakan. Di sini baru kita bisa melihat keberadaan dari beberapa musculus flexor digitorum. Untuk yang pertama, yang ini, setelah kita buka si flexor carpi ulnaris, kita bisa menjumpai musculus flexor digitorum superficialis, kaput superficialis. Pars ah? Yo, sorry. Maksa lagi kaput. Sorry. Ini namanya adalah musculus flexor digitorum superficialis pars superficialis. Ya. Terus kita pindah lagi ke sisi lebih profunda. Nah, di sisi yang lebih profunda di sini kita bisa melihat dua muskulus ya. 1, 2. Nah, yang paling kranial yang ini. Yang kecil. Ya, yang kecil ini adalah musculus flexor digitorum superficialis pars profundus. Nah, baru yang paling kaudal ini adalah musculus flexor digitorum profundus caput humeral. Ya, dia itu warnanya lebih mengkilap. Sedangkan yang kranial yang tadi flexor digitorum superficialis profundus, dia itu lebih kecil. Ya. Terus pas di bagian kaudalnya sini atau lebih profundus lagi, di sini akan kita jumpai musculus yang melekat langsung pada os radiusnya, yaitu musculus flexor digitorum profundus caput radial ya, caput radial di sini. Oke, lanjut kita beralih ke sini. Di sisi dorsal, proximal ya, proximo caudal sini kita bisa menjumpai keberadaan dari musculus flexor digitorum profundus caput ulnar. Caput ulnar. Nah, sekarang aku tanya, kenapa kok yang profundus dia itu caput, sedangkan yang superficial dia itu pars? Ada yang tahu? Auricle ataupun insersilnya dia itu sama, cuman dia itu terbagi menjadi dua, kayak trapesius. Musculus trapesius kan dia itu juga terbagi menjadi dua, tapi kan letak auricle ataupun insersilnya kan sama. Terus kenapa kok namanya profundus? Kok tapi ada yang musculus profundus tapi terlihat dari sisi superficial? Karena tendonnya atau insersionya dia itu berada di profunda di sini nanti. Jadi si insersionya itu atau tendon insersionya dia itu berada di profunda di sini. Nah, sedangkan kalau yang flexor digitorum superficialis, tendon insersionya itu ada di superficial, makanya namanya superficialis. Itu. Jadi bukan didasari dari lapisan letak lapisannya, tapi didasari dari letak dari insersionya. Tahu? Oh, tadi kaput yang beda insersionya. Auricle. Oh. Kalau insersio, jadi kalau kaput itu kenapa dinamain kaput? Karena dia tuh punya berbeda auricle. Kayak tricep itu kan namanya ada kaput, ya kan? Karena berbeda auricle dia. Daerah manus ya, atau lebih tepatnya daerah palmar. Jadi beberapa tendon-tendon yang ada di di daerah medial dari musculus di daerah antebrasii, dia itu akan membentuk beberapa lapisan di sini. Ya. Untuk yang pertama, lapisan pertama kering banget.
dorsal ini ada tendon tendon apa? Tendon musculus flexor digitorum superficialis ya. Tendon flexor digitorum. Tendon musculus flexor. Ya, tendon musculus flexor digitorum superficialis ya. Yang ini. Terus dibaliknya lagi di sini ada musculus kecil ya. Yaitu musculi interflexorii. Ya. Tepat di profundanya dari si tendon flexor musculus flexor digitorum superficialis. Nah, lanjut di sini. Kelihatan? Di sini ada tendon dari musculus flexor digitorum profundus. Dari segi struktur pun juga beda. Kalau yang tendon flexor digitorum superficialis dia itu lebih tipis. Sedangkan kalau tendon musculus flexor digitorum profundus, selain dia itu letaknya lebih profunda, dia juga lebih tebal. Terus terakhir yang ini ada tendon bukan tendon musculus interoseus. Jadi dia tuh melekat pada sisi palmarnya pas metakarpal. Nempel di sisi palmarnya pas metakarpal. Jadi yang Besar ini musculus yang profundus. Iya. Profundus dia tuh lebih kelihatan silindrisnya daripada si tendonnya musculus flexor digitorum superficialis. Ini kan lebih tipis kan? Nah, lebih tipis dari segi strukturnya. Kalau yang ini dia itu lebih membulat, jadi kesannya kayak lebih tebal. Oke, ada yang mau tanya lagi buat ini antebrasi dan juga manus? Enggak, yang tadi Interoseus ini. Nah ini, jadi yang paling dalam dia. Ini musculus interoseusnya. Oh, ditunjukin. Jadi fungsinya si musculus interoseus itu gini loh, merenggang dan mendekatkan jari-jari. Gini fungsinya. Jadi setiap metakarpal ya. Jadi kalau hewan itu yang punya 5 metakarpal kayak kita, ini punya 5 metakarpal kan. Setiap metakarpalnya itu pasti ada yang pasti ada di antaranya si metakarpal kita itu pasti ada yang namanya musculus interoseus. Dia ada 4 totalnya. Nah, fungsinya untuk membantu meregangkan abduksi jari-jari gitu. Penting juga kan. Oke. Lanjut ya, kita beralih ke inovasi. Nah, inovasi ini minta tolong untuk diperhatiin soalnya ini agak sulit. Nggak di video aja nggak sih? Apa? Inovasi tadi.